Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Oke, perkenalkan gue aja, guys, netizen yang suka ngebahas bola. Sekali lagi para pandit Malaysia kagum dengan pencapaian timnas Indonesia. Tadi gue baru menonton Astro Arena lagi, dimana mereka begitu kagum dengan pencapaian timnas Indonesia U17 yang berhasil meraih satu tiket ke Piala Dunia U17, dimana ini adalah kali pertama Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Jadi bukan lewat jalur tuan rumah ya. Ini adalah pertama kalinya Indonesia lolos lewat jalur kualifikasi, dan ini menjadi pencapaian terbesar grassroots timnas Indonesia hingga saat ini ya. Jadi applause sekali lagi untuk semua stakeholder yang berkontribusi atas keberhasilan ini, terutama kepada tim pelatih ya, tim pelatih yang sudah membentuk tim ini, gitu ya, timnas U17, Coach Nova Arianto dan teman-temannya gitu ya, yang sudah bekerja keras dalam TC, dalam uji coba gitu ya, sudah sangat bekerja keras. Jadi para pandit Malaysia ini kagum dan mengucapkan selamat kepada timnas kita yang sudah membanggakan ASEAN. Alhamdulillah, terima kasih untuk para pandit Malaysia, dimana satu hal yang disoroti oleh para pandit Malaysia ini adalah keberhasilan dari grassroots ya. Keberhasilan dari grassroots Indonesia yang mereka membuktikan bahwa grassroots Indonesia ini sudah naik kelas, dimana sudah berhasil menghasilkan pemain-pemain yang luar biasa. Dan ini juga menurut mereka adalah keberhasilan juga dari timnas Indonesia sebelum-sebelumnya, melanjutkan dari timnas Indonesia dari sebelum-sebelumnya. Mereka juga menyoroti tentang Sintayong gitu ya, Sintayong yang meskipun mereka tidak sebut nama itu, tapi mereka menyinggung juga nama itu sebenarnya, dimana di saat Sintayong masuk memang kan elementer ini dirubah oleh Sintayong. Sintayong itu kan ketika masuk ke timnas Indonesia dia tuh sangat menyoroti dasar ya kan, dasar dari para pemain, dimana mentalnya waktu itu masih jelek, kemudian fisiknya masih jelek, makanan bergizinya masih jelek, masa ototnya masih jelek. Sintayong itu menyoroti banget semua ini dari timnas senior sampai ke timnas yang paling bawah. Jadi itu yang digempur oleh Sintayong, makanya sekarang timnas sampai di level seperti ini. Itu juga salah satu andilnya dari Sintayong juga, memberikan dasar yang baik kepada para pemain ini untuk berkompetisi di level Asia. Lihat sekarang badan-badan dari timnas U17 dan juga mental bertanding yang diperlihatkan mereka di ajang ini ya, mereka udah nggak banyak protes, nggak banyak jatuh-jatuhan. Kalau mereka jatuh langsung bangkit lagi gitu, itu kan mental bertanding yang harusnya kita punya sejak dulu. Tapi itu hanya terjadi setelah Sintayong datang. Kita fair aja gitu ya, setelah Sintayong datang semua itu berubah. Nah, mental seperti ini yang menjadi legasinya Sintayong, meskipun Sintayong sudah tidak ada di timnas Indonesia, tapi peninggalannya ini masih sangat terasa gitu ya di timnas ini. Terutama sekarang kan yang memegang adalah Coach Nova Arianto, dimana Coach Nova Arianto kan gurunya salah satunya juga adalah Sintayong, selain guru-guru beliau yang lain ya, tapi kan gurunya terakhir itu adalah Sintayong. Dan meskipun sudah tidak ada Sintayong, tapi Coach Nova itu mengimplementasikan ilmu-ilmunya yang dia dapat dari guru-gurunya untuk ditularkan ke anak-anak U17 ini, sehingga U17 ini menjadi super team yang sekarang. Secara karakter mereka sangat berkarakter, secara mental mereka luar biasa, secara fisik mereka luar biasa, secara mindset juga luar biasa, IQ footballnya juga bagus gitu ya. Hal-hal seperti ini kan yang ditanam oleh Coach Nova Arianto kepada anak-anak asuhnya ini, dan semua itu kan ada hasilnya. Nyatanya memperhatikan hal-hal kecil seperti itu kan ada hasilnya ternyata kan. Nah, itu yang bisa dibilang menjadi kebanggaan dari para pandit Malaysia ini, dimana berkat, kata mereka ya, berkat pelatihan-pelatihan yang baik ini dari Coach Nova,
timnas U17 bisa sampai ada di level ini. Bahkan sekarang timnas U17 dianggap sebagai underdog terbaik, tim yang sewaktu-waktu bisa mencuri Piala Asia dari tangan-tangan tim-tim unggulan. Jadi tim-tim unggulan harus waspada. Tim-tim unggulan kayak Jepang, Korea gitu ya masih ada di ajang ini, kalian harus berhati-hati. Uzbekistan gitu ya yang menjadi calon kuat juara di ajang ini, kalian sudah harus berhati-hati karena Indonesia datang. Drawing sudah dilakukannya dan Indonesia lagi-lagi satu bagan dengan Uzbekistan ya. Kayaknya kita jodoh banget sama Uzbekistan ya, dimana di timnas U23 juga kita ketemu Uzbekistan, dan di U17 juga kita ketemunya Uzbekistan lagi di semifinal. Kalau kita menang lawan Korea Utara ya, kita ketemunya sama Uzbekistan lagi. Jadi walah, kata gue, Uzbekistan lagi. Kayaknya kita ini harus benar-benar mempelajari loh kekuatan dari Uzbekistan, karena kayaknya mungkin sampai beberapa tahun ke depan kita akan terus-terusan berhadapan dengan Uzbekistan. Kita akan terus-terusan berhadapan dengan Uzbekistan, dimana selama ini Uzbekistan selalu menjadi penghalang kita untuk mencapai prestasi tertinggi di timnas U23. Kita kalah sama Uzbekistan yang waktu itu diperkuat oleh back Manchester City ya, Kusanov ya. Waktu itu diperkuat oleh back Manchester City Kusanov gitu. Jadi timnya Kusanov berhasil mengalahkan timnas U23 kita dengan skor 2-0. Meskipun di saat itu ada beberapa kontroversi ya, di mana gol kita dianulir, kemudian Rizky Ridho mendapatkan kartu merah. Jadi tapi Uzbekistan still Uzbekistan gitu ya, sepak bola mereka sedang sangat grow up sekali, sedang sangat tumbuh sekali, di mana semua tim dari senior sampai U17-nya lagi bersinar sekali ya. Grassroots mereka berarti berjalan dengan sangat baik. Nanti gue mungkin akan pelajari ya kenapa Uzbekistan bisa begitu meroket gitu ya prestasinya di semua umur. Gue pengen mempelajari grassrootsnya seperti apa, perubahan grassrootsnya, dan program kerja apa yang mereka lakukan mungkin 5-10 tahun ke belakang. Karena pasti akan ada hubungannya dengan itu, dan itu bisa dicari ilmunya untuk perkembangan grassroots di Indonesia, supaya Indonesia bisa menyamai peningkatan prestasi yang dilakukan oleh Uzbekistan. Ya kan, itu kan Uzbekistan juga nggak mungkin instan kayak gitu kan. Dan juga tadi Pandit Malaysia juga menyoroti bahwa hasil yang didapatkan oleh Coach Nova Arianto ini adalah pembuktian untuk orang-orang yang selama ini menganggap bahwa timnas Indonesia mendapatkan prestasi sekarang itu karena mendapatkan pemain yang instan. Pemain yang instan itu seperti apa? Pemain-pemain diaspora yang sudah jadi kita ambil gitu ya. Jadi bukan hasil sendiri. Ini tuh adalah pembuktian timnas U23, timnas U17. Hasil setahun terakhir ini adalah pembuktian gitu ya, bahwa apa yang kita dapatkan itu murni hasil proses, bukan hasil instan gitu ya. Apa yang Indonesia senior lakukan di Piala Asia gitu ya, di Piala Asia senior gitu ya, karena kan waktu itu belum ada pemain-pemain diaspora itu kan, di saat itu kan belum ada gitu. Pembuktian dari timnas U23, pembuktian sekarang dari timnas U17 itu, kata Pandit Malaysia, sudah menjelaskan bahwa semua yang didapat Indonesia ini adalah proses, hasil dari proses yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dan mereka juga angkat topi dengan Pak Erick Thohir gitu yang begitu serius mempersiapkan tim ini, memberikan segala fasilitas ibaratnya ya, untuk membuat tim ini menjadi kuat. Mereka sadar bahwa timnas Indonesia senior yang diperkuat oleh para pemain diaspora itu hanya short term, hanya jangka pendek, hanya sampai 5 tahun ke depan. Sisanya adalah nanti yang masuk, yang menggantikan mereka itu adalah pemain-pemain, taruhlah pemain U17 yang sekarang atau pemain U23 yang kemarin bertanding. Mereka-mereka ini yang nanti akan menggantikan senior-senior yang taruhlah diambil dari diaspora ini. Jadi mereka semua juga mengerti gitu apa yang kita lakukan. Oke, jadi itu sekali lagi tentang Pandit Malaysia yang begitu sangat bangga ya dengan keberhasilan timnas Indonesia
ke Piala Dunia U17 ya. Semoga Malaysia juga bisa beranjak ya sepak bolanya, sehingga semua tim ASEAN bisa beranjak gitu ya. Kita semua bisa menunjukkan kalau ASEAN sekarang tidak boleh lagi diremehkan oleh tim-tim besar Asia gitu ya. Di senior, Malaysia berhasil menanimbang Korea Selatan. Di U23 kita, Indonesia, berhasil menyingkirkan Korea Selatan. Sekarang di timnas U17 kita mengalahkan Korea Selatan. Jadi sekarang Korea Selatan ini harus memperhatikan tim-tim ASEAN, bahwa tim-tim ASEAN siap menyalip mereka kapanpun kalau mereka nanti turun. Oke? Bye.